Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kepada teman-teman subscriber Mistiskan Islami rahimakumullah. Mari kita berikan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, kesehatan, dan nikmat iman Islam yang selalu kita capai hingga saat ini. Salawat dan salam kita tidak lupa tunjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk kerabat, saudara dan sahabatnya, termasuk kita sebagai pengikut kaumnya untuk selalu mengikuti ajarannya. Semoga mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber Mistiskan Islami sekalian. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Setiap hamba itu sangat membutuhkan Allah dan berlindung. Konsekuensinya adalah ialah harus ada kekuatan, pertolongan hukum, kekayaan, dan keabadian. Sedangkan yang memiliki semua sifat itu adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan yang Maha Memelihara. Di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia adalah tempat bergantung, tempat mendapatkan ketenangan, dan tempat merasakan kenikmatan menghadapnya. Dia adalah tempat kembali orang-orang yang takut, tempat pelindung orang-orang yang meminta pelindung, dan tempat orang-orang yang meminta kedekatan. Dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, Al-Anfal ayat ke-9, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankannya bagimu. Al-Mu'minun, dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Al-Mu'minun ayat ke-88. Sedangkan bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah. Surat Al-An'am ayat ke-51. Orang yang menyembah selain Allah, yang mencintai sembahannya itu, dan yang merasakan kenikmatan cinta dalam kehidupan dunianya, sebenarnya telah dibunuh secara kecil daripada sekedar diracun. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-22, Allah berfirman,
Sekiranya ada di langit dan di bumi Rob selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Dan penjaga langit dan bumi pun harus mengakui Allah sebagai ilah yang hak. Jika ada ilah lain selain Allah, itu berarti bahwa Allah bukanlah yang hak. Sebab dengan penyandang predikat yang hak, maka dia tidak punya setara. Dan ilah selain Allah harus dinafikan karena pengaturan yang ada selama ini dilakukan oleh Allah. Seperti inilah pemahaman dari konsep ilahiyah. Sejujurnya harus disadari bahwa setiap hamba itu sangat membutuhkan ilah, pelindung, penjamin, dan penolong baginya. Itu menunjukkan adanya hubungan antara yang fana dengan yang baka, antara yang lemah dan yang kuat, antara yang fakir dan yang kaya. Siapapun kemudian yang tidak menjadikan Allah sebagai Rabb dan ilah dan malah menjadikan selain Allah benda-benda, gambar-gambar apa saja yang disenangi dan disegani sebagai Rabb dan ilah, maka ia adalah menjadi hambanya dan itu pasti. Dalam Al-Furqan ayat ke-43, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Rabbnya. Dan dalam surat Al-Maryam ayat ke-81, dan mereka telah mengambil sembahan selain Allah. Ayat surat Al-Maryam ayat ke-81. Dalam sebuah hadis disebutkan, wahai Husain, berapa yang engkau sembah? Husain menjawab, saya menyembah 7 Rabb, 6 di bumi dan yang 1 di langit. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang engkau sukai dan engkau segani? Jawab Husain, yang di langit. Rasulullah pun bersabda, tinggalkan yang di bumi dan sembahlah yang di langit. Wujud kebutuhan seorang hamba kepada Allah adalah dengan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu perbandingannya, meski sebenarnya lebih tepat untuk mengatakan kemiripannya adalah kebutuhan tubuh terhadap makanan dan minuman. Nilai seorang hamba adalah di hatinya. Tentu saja ukuran dari nilai itu adalah penuhanannya terhadap Allah, yang tidak ada ilah selain Dia. Baik hati maupun roh tidak akan merasa tenang di alam dunia.
ini kecuali dengan berzikir kepadanya. Jika roh maupun hati telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menemui Rabb-nya, pastilah ia akan menemuinya. Karena apapun juga akan baik ketika bisa bertemu dengannya. Kepada yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan lebih mencintainya. Sebaliknya, yang tidak suka bertemu Allah hendaknya memohon karunia dan jangan hanya menggantungkan dirinya kepadanya. Kalaupun kepada Allah hamba itu bisa mendapatkan kenikmatan dan kegembiraan, maka sesungguhnya yang seperti itu tidak abadi. Kenikmatan yang berpindah saja dari satu ke yang lain. Pada suatu waktu ia merasakan kenikmatan dengan yang ini, tapi di lain kali sesuatu yang sama tidak memberinya kenikmatan yang sama seperti sebelumnya, bahkan mencelakakannya. Dengan mengakui sebagai ilahnya, maka ia harus selalu berhubungan dengan ilahnya itu kapanpun dan dimanapun. Ku harap ridhomu walaupun semua manusia malah padaku. Jika engkau ridho, itulah puncak harapanku. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membuat Allah ridho namun orang-orang tidak menerima, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan orang-orang itu ridho kepadanya. Dan barang siapa membuat Allah tidak menerima namun orang-orang ridho kepadanya, maka akan tidak menerimanya dan membuat orang-orang itu tidak menerimanya. Saya ingat kisah Al-Akawak, seorang penyair yang memuji penguasa Abu Talib. Engkau tidak mengulurkan tangan dengan kebaikan, kecuali menetapkan rezeki dan kematian. Karena bait ini maka Allah pun mengutus Al-Ma'mun yang kemudian membunuhnya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-129, dan demikianlah kami jadikan sebagai orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, subscriber yang dirahmati Allah. Sekian aja kesalahan dari Allah dari saya, maka kesalahan itu dari saya, milik saya pribadi, dan kesempurnaan adalah milik Allah yang diturunkan sedikit untuk ke saya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel Misteri Islami. Bye bye.